Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi Pak kelas 7, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami pengertian lingkungan, menganalisis interaksi antar makhluk hidup satu dengan yang lainnya, menganalisis pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu, dan setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai habitatnya. Komponen lingkungan. Lingkungan terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Dalam lingkungan terjadi interaksi antar makhluk hidup. Interaksi antar makhluk hidup terjadi melalui peristiwa makan dimakan, ada rantai makanan atau jaring-jaring makanan, piramida makanan, serta terjadi peristiwa simbiosis. Inilah adalah gambar rantai makanan dan piramida makanan. Simbiosis yaitu bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis memiliki beberapa jenis. Yang pertama, mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya burung jalak dengan kerbau. Burung jalak makan kutu dan kerbau bebas dari kutu. Yang kedua yaitu komensalisme, yaitu simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak tapi pihak lain tidak dirugikan. Contohnya ikan ramora mendapat makanan sisa dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dapat untung apa-apa. Yang ketiga yaitu parasitisme, yaitu simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak dan pihak lain dirugikan. Contohnya ini nyamuk menghisap darah manusia. Nyamuk dapat untung makanan yaitu berupa darah, sedangkan manusia dirugikan. Di dalam lingkungan, organisme memiliki beberapa peran terkait dengan kemampuan menyusun makanan. Yang pertama sebagai autotrof, yaitu organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Dan yang kedua yaitu heterotrof, yaitu organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Bisa kalian lihat, ini contoh dari autotrof yaitu tumbuhan. Sedangkan untuk heterotrof terbagi menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi. Yang kedua karnivora, yaitu hewan pemakan daging, contohnya serigala. Yang ketiga yaitu omnivora, yaitu hewan pemakan segala, bisa daging dan tumbuhan, contohnya ayam. Yang berikutnya yaitu pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Pola interaksi manusia mengakibatkan berubahnya tatanan ekosistem karena menyebabkan kualitas suatu ekosistem turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, ekosistem menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pada zaman saat ini, kondisi alam beserta flora dan fauna sangat memprihatinkan. Mereka terancam keberadaannya serta kehidupannya sebab lingkungan yang sudah mulai berubah. Kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan misalnya yaitu membuang limbah, baik limbah rumah tangga, industri, pertanian dan sebagainya secara sembarangan, menebang hutan sembarangan dan lain sebagainya. Bisa kalian perhatikan pada gambar di atas, melalui penebangan liar hutan menjadi gundul serta habitat gajah terganggu sehingga sebagian gajah ada yang mati. Maka usaha pelestarian keanekaragaman makhluk hidup yang pertama dengan cara sistem tebang pilih.
Jadi hanya menebang untuk tanaman yang sudah layak untuk ditebang. Yang kedua, penangkapan musiman dilakukan pada saat populasi hewan paling banyak dan tidak pada saat kondisi yang dapat mengakibatkan kepunahan. Kemudian yang ketiga, dengan cara permajaan tanaman. Melalui penanaman bibit-bibit itu akan menggantikan tanaman-tanaman yang sudah mati. Kemudian yang keempat, yaitu dengan cara membudidayakan hewan yang sudah langka keberadaannya dengan membuat penangkaran dan kultur jaringan. Dan yang kelima, yaitu dengan cara pembuatan dan perbaikan pengaturan spesimen tumbuhan dan hewan guna mempermudah sistem informasi. Untuk mengecek pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan? 2. Jelaskan 3 jenis simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan partisisme beserta contohnya. 3. Pola manusia seperti apa yang menyebabkan ekosistem jadi terganggu dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Demikian penjelasan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.